Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafzi Rizda Izati, NIM 25285, Prodi PTIK Aceh, akan menjelaskan tentang konsep dasar cache memori. Yang pertama adalah cache memori. Cache memori adalah memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antara RAM dan CPU. Memori ini digunakan untuk menjembatani perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Cache umumnya terbagi menjadi beberapa jenis seperti L1, L2 cache, L3 cache. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Yang kedua adalah fungsi dan kegunaan cache. Cache berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja prosesor. Dalam internet, sebuah proxy cache dapat mempercepat proses browsing dengan cara menyimpan data yang telah diakses di komputer yang berjarak dekat dengan komputer pengakses. Ketiga adalah level dari cache memory. Cache memory terbagi atas 3 level, yaitu L1, L2, dan L3. Cache memory level 1 adalah cache memory yang terletak dalam prosesor atau internal cache. Yang kedua, cache memory L2 memiliki kecepatan yang lebih rendah dari cache memory L1. Cache memory L2 terletak terpisah dengan prosesor atau disebut dengan external cache. Yang ketiga, cache memory level 3 hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki unit lebih dari satu, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya adalah untuk mengontrol data yang masuk dari tombol L2 dari masing-masing inti prosesor. Baiklah, sekian dulu penjelasan materi dari saya tentang pengertian cache memory, fungsi dan kegunaan, dan levelnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khadijatul Kubra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman saya, yaitu poin yang keempat, cara kerja dari cache memori. Pertama, prosesor segera mencari di cache L2. Mencari informasi dalam cache L2 biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada mencari informasi dalam cache L1. Seterusnya, meningkatkan ukuran cache L2 dapat mempercepat beberapa aplikasi, tetapi tidak berpengaruh pada yang lain. Selanjutnya, cache ini bisa berada di chip yang terpisah dalam modul paket multi-chip atau bisa juga berupa bank chip terpisah di motherboard. Terakhir, menemukan dan mengumpulkan informasi dari cache L1. Poin yang kelima, yaitu kecepatan cache memory. Transfer data dari cache L1 ke prosesor lebih cepat daripada cache L2 dan cache L3. Kecepatannya mendekati kecepatan protokol. Cache L1 ini sudah dikunci oleh prosesor pada kecepatan yang sama. Cache L1 secara fisik tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Cache L1 adalah lokasi pertama yang diakses prosesor saat mencari sumber data. Kapasitas penyimpanan data terkecil tergantung pada prosesor, antara puluhan ribu dan ribuan byte. Transfer data tercepat kedua setelah cache L1 adalah cache L2. Prosesor dapat mengembalikan data dari cache L2 built-in on chip lebih cepat daripada cache L2 non-built. Kapasitas penyimpanan data lebih besar dari cache L1. Ada 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan bahkan ada yang 8 MB. Antara ratusan ribu byte dan jutaan byte tergantung pada jenis prosesor. Kapasitas penyimpanan data untuk cache L3 bahkan lebih besar dan bisa ratusan juta byte. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mutiara Insani, NIM 2520078. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Cache Memory. Letak memori cache.
Cache 1 terintegrasi dengan chip prosesor, artinya letak cache ini sudah menyatu dengan chip prosesor. Sedangkan cache L2 ada yang menyatu dengan prosesor dan ada juga yang tempatnya berada di luar prosesor, tepatnya di motherboard dengan berada dekat dengan posisi prosesor. Pada masa prosesor Intel, letak cache ini lebih banyak berada di luar chip prosesor. Namun sejak era prosesor Intel Pentium, letak cache L2 sudah mulai menyatu dengan kepingan prosesor. Posisi cache L2 selalu berada di antara cache L2 dengan RAM atau main memory. Sedangkan L3 belum ditetapkan secara universal pada semua jenis prosesor. Hanya prosesor tertentu yang memiliki cache jenis ini. Tipe-tipe cache jenis ini. Tipe-tipe cache pertama adalah memory cache, disebut juga dengan RAM. Ini merupakan bagian dari memori yang dibuat dengan RAM statis kecepatan tinggi. Jenis cache ini lebih efektif karena hampir semua dapat berulang kali mengakses data atau perintah yang sama. Artinya, semakin banyak informasi yang disimpan, maka semakin sering komputer menggunakan cache ini daripada menggunakan RAM yang relatif lebih lambat. Yang kedua adalah disk cache. Disk cache tidak jauh berbeda dengan cache memori. Disk cache didasarkan pada prinsip yang sama dengan main memory. Disk cache menggunakan memori konvensional atau RAM dynamics yang lebih relatif lambat. Cara kerjanya adalah pada saat menjalankan aplikasi, maka aplikasi itu akan meminta data dari hard disk. Aplikasi pertama akan memeriksa data apakah data tersebut tersedia di buffer memori. Disk cache secara signifikan akan mempengaruhi kecepatan aplikasi karena mekanisme ini lebih cepat daripada mengembalikan komponen disk. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.